Ya, halo Sobat WK, jumpa lagi. Ya, seperti kemarin, janji saya akan menampilkan pohon ini ya, melanjutkan bagaimana saya memprogram bonsai mini sansang dari stek ya, dari sekecil ini. Nanti teman-teman bisa dicek. Ini sudah berapa kali ditayangkan dari awal ya, dari proses dari nol. Yaitu bisa dicek di tayangan yang berjudul studi banding ya. Studi banding berapa saya lupa karena sudah berubah sekali karena memang dari nol membuatnya. Ya, seperti biasa sebelum saya mulai, saya akan mengumumkan buat teman-teman yang baru bergabung. Jadi setiap pada tayangan akan ada giveaway, yaitu teman-teman hanya cukup menyimak saja. Jadi jangan di skip makanya, karena kalau di skip atau dicepetin nanti ada pertanyaan yang teman-teman tidak diketahui, malah nggak bisa jawab ya. Jadi pertanyaannya apa, teman-teman disimak, nanti diketik di kolom komentar ya. Hadiahnya untuk pertanyaan pertama yaitu pot sito ya. Pot sito, potnya seperti ini ya, dilihat pot sito. Dan yang kedua WK soil ya. Itu semua buatan saya, handmade, semua asli saya yang bikin. Jadi nanti teman-teman bisa disaksikan terus nanti sampai batas waktunya hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita live, kita undi siapa pemenangnya. Nanti yang jawabannya sesuai dengan pertanyaannya nanti diundi ya. Ya, pada tayangan ini saya akan menunjukkan programan sancang. Saya potong-potong dulu ya, biar nanti saya ini aja jauh kasih jarak jauh aja pemotongannya, karena beberapa memang sudah cukup ya. Nanti supaya teman-teman pun tahu progresnya seberapa panjang harusnya yang dipotong, seberapa pendek, ukuran segimana harusnya dipotong. Ya, pertama ini bahan dari programan yang dari awal dari pot terus sampai sebesar ini, kemudian saya tanam dengan alas tanah biasa ya, di kebun seperti itu. Nah, di sini ada keuntungan ketika akar ini tembus ke lubang pot ya. Nah, jadi kita nggak perlu memprogram. Jadi kalau udah tembus ke tanah ini lebih subur, lebih cepat besarnya ya. Tapi kekurangannya ya hati-hati. Jadi kita nggak bisa kontrol pembesaran akarnya ya. Tapi kalau kita udah proporsi sudah oke semua tuh nggak masalah. Kalau cuma 1, 2 seperti ini ya. Nah, ini kan udah potongan gini ya. Nah, cuman yang harus perlu diperhatikan, ini sangat bahaya kalau teman-teman nggak memahami ini ya. Jadi ini kan ada akar. Akar ini kan tadi tembus, terus saya putus ya. Nah, kalau ini nanti tidak dibersihkan atau dipotong, nanti bisa akan mempengaruhi pertumbuhan atasnya. Jadi akarnya bisa busuk, terus merambat ke atas. Jadi ketika ini kan sudah hilang nih ya teman-teman ya, bekas kawatnya. Nah, ini makanya saya perlu berarti sudah waktunya copot lagi kawatnya dan juga penambahan percabangan ya. Tambah cabangnya bagaimana ya? Caranya kita nanti potong. Dengan cara pemotongan itu nanti akan tumbuh cabang baru ya. Tapi saat pemotongan ini dengan kondisi seperti ini diusahakan jangan diangkat total ya. Jangan diangkat total terus dipotong habis semua, karena supaya lebih dominan akar yang lama ini dia melanjutkan pertumbuhannya ya. Jadi ini saya gini ya, mungkin agak sedikit ini nih mulai agak bingung ya, tapi teman-teman coba perhatikan dulu ya.
Yang pertama, langkah pertama ketika akar seperti ini, kita urus ini aja dulu ya. Tahapannya gini dulu. Jadi jangan buru-buru diangkat, bongkar tanahnya, medianya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan seperti ini ya. Ya, ini kan akarnya udah busuk. Nah, ini jangan dibiarkan. Jadi kita cukup bersihkan sebagian saja, bagian sini ya. Nanti teman-teman mulai bisa memahami nih kalau mulai tahapan ini ya. Nah, ini akarnya sudah banyak sekali ya. Ini bawahnya skam. Kita masukin sini dulu. Nah, cukup segini aja teman-teman ya. Kita potong ya. Jadi akar yang bekas potong ini kan ini bahaya nih ya, kalau bekas tadi di tanah kan robek-robek kayak gini. Ini jangan dibiarkan. Ini malah bikin busuk. Jadi kita potong aja sekalian. Nah, ini mana akar-akar yang ini kan lecet. Nah, ini jangan dibiarkan. Jadi potong sekalian. Nah, tapi gunakan gunting yang tajam ya. Nah, mana lagi? Ini kita potongin. Ini juga. Jadi jangan diganggu dulu yang area sini. Nah, ini potong. Nah, seperti ini. Nah, dengan seperti ini nanti ini kan biarkan aja ya. Kita lihat nanti prosesnya itu kita kasih media di pot ya. Tapi ini sementara saya lewati dulu. Kita simak dulu yang ini ya. Intinya gini. Nah, saya akan membongkar ini supaya teman-teman bisa lihat ya. Sekaligus mumpung ini belum ditanam di pot. Jadi posisinya di atas. Nah, ini udah lihat ya teman-teman ya. Nah, bentuknya ini tinggal diseleksi. Nah, seperti ini kejadiannya. Ini sebenarnya ini kan udah dibentuk, tapi karena ada tumbuh yang baru ini, jadi ini malah kalah. Nah, oleh karena itu ini harus dipotong. Ya, kita lihat seleksi lagi cabang-cabang mana yang lebih kesannya lebih sehat ya, lebih. Nah, ini saya potong. Ini kita potong sini ya. Nah, ini kita udah cukup. Jadi bisa ada tumbuh baru. Ini kita bisa biarkan dulu. Ini juga sebenarnya ini saya kurang suka ya, karena masih agak panjang, tapi ini bisa memungkinkan besar lagi karena masih ada. Nah, ini nanti saya pakai untuk topnya ya teman-teman ya. Kalau di bonsai itu ada bagian atas macam kalau pohon itu ada gininya ya, ada istilahnya kayak topinya gitu. Nah, ini nanti bagian atasnya gini seperti ini, pakainya ini. Nah, nanti kita udah kira-kira cukup besarnya, baru ini kita potong. Nah, ini karena sudah cukup sini, saya pakai pangkal sini aja ya. Ini udah cukup. Nanti biar di sini ada percabangan baru seperti ini. Ya, ini juga ya, cukup. Ini terus ini kan agak sedikit jepit ya, ini kurang bagus ya, kita potong ini. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat mungkin ya,
kenapa kok motongnya ada yang pendek, ada yang panjang gitu, dan ada berapa yang di loss. Jadi satu, ini saya jelaskan ini dulu. Tujuan ini dipanjangkan itu supaya ini bisa membesar ya, terus membesar, jadi tidak diganggu. Jadi usahakan jangan sampai atasnya ini keputus ya, kepotong terus nanti akhirnya berhenti ya, ini pembesarannya berhenti. Nah, itu salah satu alasannya. Terus ketika dipotong pendek ya, itu saya itu mengharapkan pangkalan ini yang sudah cukup besar ini jadi nanti lebih proporsional ketika ada cabang baru lagi. Nah, ini saya akar ini ya, saya bisa buat tanaman boger nih, bisa dipakai nih. Nah, ini kan lumayan bagus ya. Nah, ini raknya udah bagus ya, sisa-sisa akar ini. Oh, udah boger ya. Oke, saya simpan dulu, nanti saya tanam ya. Jadi ada bekas-bekas akar di potongannya saya ini. Nah, terus kemudian seperti ini teman-teman, lihat. Kalau ada akar melintang seperti ini, usahakan dipindah ya. Nah, ini diusahakan dipindah gini. Nah, masukkan gini. Jadi jangan melintang gini ya. Ini kan akarnya ke sini, tapi akar malah ke sini yang di atasnya. Usahakan gini. Nah, ini aja. Nah, terus bisa dikawat ya. Masukin kawat dulu, nanti pas besar bisa ini. Nah, makanya ini medianya tidak saya bongkar dulu ya, supaya ketika ada program-programan akar yang masih kurang, masih tetap bisa lanjut. Nah, seperti ini ya. Nanti ini bisa bertahap ya. Nah, ini dulunya benar-benar segini ya. Jadi tanpa pecah batang. Ini sama sekali nggak pecah batang ya, nggak ada program-program pecah batang. Jadi bahannya seperti ini ya. Jadi saya lebih suka yang membuat katakan mau bogel tapi karakternya natural ya. Jadi tidak terlalu presisi gitu, tidak simetris betul gitu kan. Nah, jadi lebih ke mungkin pendekatannya ke konsep informal ya. Kalau formal saya imajinasinya agak kurang bisa menerima karena nggak ada pohon seperti itu ya, gede terus kecil gitu, nggak ada. Jadi imajinasi saya kayak secara logika tuh nggak bisa menerima gitu, karena saya membuat bonsai itu pakai ya satu imajinasi, perasaan ya perasaan ini, instingnya ini kalau kayaknya nggak sesuai ya nggak bisa gitu kan ya, seperti itu. Jadi saya ngikutin bener-bener gerak bagaimana alam ini berproses ya, pohon ini gitu, tidak benar-benar dipaksakan untuk sepenuhnya mengikuti konsep kita gitu ya. Walaupun ini pun dasarnya ada gitu, cuman kita ya pada akhirnya ngikutin aja, dia mau besar sininya, mau gede kecilnya di sini, mau tumbuhnya kemana gitu. Nah itu yang justru membuat bonsai ini menjadi dinamis ya. Nah, ini sebelah sini saya biarkan dulu karena perlu masih ada percabangan lagi ya. Nah, ini pun kemungkinan next ini bisa akan saya kurangin ya, potong. Tapi lihat, saya masih agak penasaran, ini sembuh dulu, nanti ada tumbuh lebih pendek lagi. Karena saya nggak suka yang jenjang seperti ini. Bisa dilihat dari atas ya, bisa lihat dari sini. Nah, ini kan lurus ya. Nah, saya kurang suka kalau bentuk gitu. Ini pun kalau gini nanti ya seperti ini, nanti belok lagi ke sini. Ya, tapi ya, sementara seperti ini dulu PR-nya ya. Oke. Dan tahap kedua yang tadi yang saya lewati yaitu sekarang proses penanamannya. Kenapa tadi akar yang bekas potongannya itu harus dipotong lagi? Satu, supaya tidak busuk, dan kedua, ini nanti
supaya tidak terganggu pertumbuhannya, kelanjutannya, itu nanti saya kasih dulu medianya ya, seperempat di pot ya. Saya taruh dulu ini. Kalau masih programan, teman-teman bisa pakai ada sedikit tanah, bisa, nggak apa-apa. Nah, karena belum jadi bonsai utuh di pot ya, pot utuh. Jadi pakai kayak tanah kebun, apalagi tanah merah gitu, yang biasa buat tanaman hias itu, nggak apa-apa. Tapi sedikit karena nanti malah mengundang cacing ya. Cacing ini malah bisa merusak akar. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, kurang lebih sepertiganya ya dari pot ini ya. Nah, ini nanti buat pertumbuhan akar ya. Ini saya kasih pasir sungai. Ya. Ya. Jadi untuk awal jangan dikasih pupuk dulu ya teman-teman ya, karena kan istilahnya masih ada luka. Nah itu malah nanti ada bakteri kan, bakterinya ini malah justru nyerang ke akar busuk, nanti penguraiannya malah mengurai luka akar itu. Nah seperti ini. Jadi kenapa akar ini tadi yang tembus ke pot begini ya, ini anggap aja alas pot tembus gini, kita potong di atasnya ini. Nah, kan jadi segini. Nah, ini media, otomatis kan ini nyambung. Nah, ini nanti jadi akar baru, rumah akar baru ya. Jadi nanti akar ini terus melanjutkan ya, dibandingkan dengan katakan tadi dibongkar terus dinolkan semua. Oke ya, kurang lebih seperti ini teman-teman ya, tampilannya dari programan sancang dari ranting sebesar lidi ya. Terima kasih sudah hadir untuk mampir. Jangan lupa dianuin subscribe-nya dan di nganuin loncengnya supaya kalau ada tayangan baru langsung bunyi cenut-cenut. Oke ya, sampai jumpa di tayangan selanjutnya.